udah seharusnya Israel itu ditolak. Hmm. Atas alasan apa? Ini persetan kadrunat. Tuhan peradaban, artinya di peradaban ini ada banyak Tuhan ya, yang mungkin ada yang menyembah gitu ya. Iya. Entah siapa yang menyembah saya nggak tahu. Nah ini Rahmat Falevi, ya Rahmat lah ya. Mat, bisa diceritakan apa tujuan Rahmat membuat buku ini? Apa tujuannya? Apa mencari duit gitu kan? Nah, tahu bukunya bestseller kan dapat duit. Atau ingin menyampaikan hal-hal yang baru yang Rahmat rasakan ya. Kalau dalam istilah komika itu ada keresahan ya. Ada keresahan ya yang ingin Rahmat sampaikan kepada masyarakat sehingga ditulislah buku Mencari Tuhan Peradaban. Oke. Ya, silakan waktu dan tempat ya. Ini podcast atau presentasi sebetulnya? Apa aja boleh nih, bebas. Yang penting kita bisa mengeksplorasi apa dulu sebenarnya Tuhan peradaban ini kan. Dan mungkin nanti bisa kita sangkut pautkan atau kita membumikan dengan situasi Indonesia yang ada pada hari ini ya. Ya, gimana nih, Pak? Saya kayaknya udah 3-4 kali ya ke podcast. 4 kali ya. Kalau dalam termnya sepak bola udah kuatrik. Udah langganan gitu ya. Udah langganan. Kalau di warung-warung udah bisa tulis gitu ya, bisa ngebon gitu ya. Udah ada member. Mencari Tuhan Peradaban ini buku yang saya tulis kira-kira di tahun 2021 sampai 2022. Penulisannya ya. Iya, proses penulisannya. Jadi kok lama kali ya? Kayak nulis skripsi juga jadinya lama gitu ya. Ya, lebih lama ini sih daripada Lebihan skripsi. ya. Di Mencari Tuhan Peradaban itu memuat, ya kayak Pak Nizar bilang tadi, itu sebuah keresahan saya terhadap era modern sekarang. Terkhususnya dari segi politik, ekonomi, dan gaya hidup manusia. Jadi saya mengangkat buku ini juga berasal dari referensi-referensi terpercaya. Kayak misalnya pemikir-pemikir postkolonial kayak Gayatri Chakravorty Spivak itu cukup langka, Frantz Fanon kalau untuk dari segi psikologisnya, dan banyak yang lain. Jadi kenapa saya menulis buku ini? Jadi saya merasa bahwa dunia sekarang itu menuju kepada proses yang namanya konvergensi standar. Konvergensi standar. Ya, itu sederhananya apa itu konvergensi? Itu adalah proses penyamarataan selera ataupun standar dalam hal apapun itu, baik itu politik maupun Iya, ada istilah lain mungkin yang mirip-mirip tuh pernah saya baca, the earth is flat gitu ya. Dunia itu udah semakin rata gitu, artinya udah globalisasi standar. Bukan secara bukan secara geografisnya. Jadi kayak ada sejenis keinginan orang-orang untuk menguniversalkan budaya, menyamaratakan keinginan, menghomogenisasikan standar. Nah, jadi berangkat dari situ saya menulis sebuah kritik ulasan dengan merujuk kepada beberapa referensi yang kompatibel dan kredibel. Dan kemudian saya menulis itu selama 5 bulan. 5 bulan. Ya, terutama itu terhadap Amerika Serikat. Ini ada benderanya. Jadi proses Amerikanisasi. Jadi bendera Amerika yang paling besar di covernya ya. Iya. Ini semacam peran Amerika di dunia juga paling besar mungkin ya. Iya. Peran merusuhnya gitu ya. Ya, dah sampai sekarang. Proses kemarin itu pas di Israel Pildun ini khususnya, itu Amerika nggak menonjol kali, tapi kita nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Belakangan nanti ya. Jadi itulah motif saya nulis untuk menunjukkan bagaimana power Amerika di era dahulu sampai sekarang gitu. Jadi Amerika ini sangat getol melakukan proses universalisme budaya. Mengganggu mungkin ya, mengganggu budaya-budaya orang lain, ideologi yang lain karena kan setiap negara, setiap bangsa itu punya virtu, punya budaya, punya selera yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang ingin
mengatakan bahwa budaya kami supremasinya lebih kuat. Jadi kalian harus mengikuti kami. Itu enggak sama sekali, itu enggak boleh. Itu sebuah kediktatoran dan totaliter dalam berbudaya. Nah, Saya melihat buku dengan judul seperti ini teringat buku-buku yang terbit di tahun-tahun 80-an, tahun 90, mungkin terakhir atau 90-an. Pada masa itu kan banyak buku-buku yang diterbitkan, buku-buku berat gitu ya, buku-buku yang sangat ideologis, ya, yang biasanya yang baca itu anak-anak fisip, anak-anak politik, dan ya yang suka berdiskusi lah kan. Nah sementara ini Rahmat menerbitkan buku ini di tahun 2023, di zamannya K-pop nih. tapi semangat ideologi saya belum. Nah, itu dia. terwujud. Apa Rahmat tidak merasa khawatir bahwa nanti buku ini jangan-jangan buku ini dianggap anak-anak sekarang, ini buku tahun berapa nih, kayak buku lama gitu. Ya, saya pernah bukan dibully sih, kayak apa ya, lebih dibilang dibercandain sama cutting saya. Kamu Rahmat nggak cocok hidup di abad modern sekarang. Kamu lebih cocok hidup di abad 19, abad di 20, di mana pertarungan ide itu masih kental sekali. Betul. Gitu dibilang. Orang-orang mesti progresif, revolusioner gitu kan. Karena sekarang ya apa ya bisa dibilang. Ya kayak Bapak bilang tadi, orang orientasinya udah berubah. Iya, iya. Tapi literasi itu harus tetap dikedepankan, Bapak. Iya, iya. Nah, isinya sendiri apa bisa diceritakan isi buku ini? Secara mungkin ada bagian-bagian yang menarik atau ada bagian yang nggak menarik. Ya saya ada kritik khusus sih buat buku ini. Cuma saya lampirkan dulu bab-babnya. Yang pertama di bab 1 itu pledoi saya terhadap Imam Ghazali. Jadi saya juga muter-muter cari referensi bagaimana sih supremasi keilmuan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini salah satu filsuf favorit saya. Mungkin kalau orang-orang dayah pesantren itu melihat beliau sebagai ulama, sebagai mujtahid. Tapi kalau kita akademisi lihat beliau sebagai filsuf. Jadi Imam Ghazali ini terlalu pintar untuk dikatakan sebagai orang penyebab kemunduran Islam. Ada beberapa orang yang sangat berani mengatakan bahwa Ghazali ini orang penghambat kemajuan Islam secara keilmuan ya. Karena menolak filsafat. Premisnya itu. Jadi siapa aja yang menolak filsafat itu sama dengan mendegradasi peradaban. Tapi Imam Ghazali itu hebat loh Pak. Salah satunya saya bilang. Ampas daripada pemikiran Imam Ghazali aja dapat memengaruhi seorang René Descartes. Jadi kalau misalnya kita lihat sanad keilmuan, René Descartes itu dipengaruhi oleh René Descartes maksudnya, dipengaruhi oleh Itu nama-nama filsuf semua ya. Dipengaruhi oleh Imam Ghazali. Jadi saya menunjukkan beberapa supremasi daripada keilmuan Imam Ghazali yang notabene-nya seorang filsuf polimet. Dia bisa semuanya. Dia luar biasa jenius. Jadi yang Rahmat tuliskan misalnya nih tentang Ghazali ini, apanya Ghazali yang Rahmat tuliskan di sini? Kehebatannya, warisan dari pemikirannya atau kritik-kritik terhadap pemikirannya. Di situ saya membela Imam Ghazali. Jadi Rahmat sangat pro ya dengan sangat. Bahkan beberapa pakar yang berhaluan liberal itu mengatakan Ghazali itu seorang ulama yang sangat canggih dalam berpikir. Jadi kalau misalnya direduksi dalam beberapa kalimat bahwa Ghazali ini sebagai penghambat kemajuan, itu sangat terlalu buru-buru. Jadi ada satu kemampuan Imam Ghazali yang sifatnya metafisis. Bahkan ulama-ulama Sunni sendiri mengkritik Imam Ghazali waktu itu. Jadi untuk mendeteksi kesahihan daripada sebuah hadis, Imam Ghazali itu nggak perlu melihat sanadnya kemana segala macam kan kayak gitu kalau kita identifikasi kesahihan sebuah hadis. Tapi beliau hanya menciumnya hadis ini sahih gitu ya. Tidak ada ulama yang mempunyai kemampuan sehebat itu. Itu salah satunya. Sangat metafisika gitu ya. Dan di sisi yang lain, jadi Imam Ghazali punya seorang guru, kalau saya nggak salah namanya Imam Haramain. Jadi Imam Haramain sampai bilang bahwa Ghazali jangan terlalu
nampak dulu saya masih hidup loh, gitu. Jangan Jadi offset kalau istilah zaman iya. sekarang. Ini nanti offset nih kamu nih terlalu menonjol. Ya. ya saking pintarnya, bahkan gurunya pun insecure sama Imam Ghazali. Jadi ada beberapa hal yang lain saya menunjukkan bagaimana kecanggihan daripada Imam Ghazali. Saya juga mengutip Tamim Ansari, bagaimana dia memberi kayak sebuah promosi terhadap Imam Ghazali, bahwa Imam Ghazali ini Mengendorse. mengendorse ya. Di Imam Ghazali banyak dipuji pakar-pakar sekarang. Kayak misalnya Imam Ghazali menulis buku Maqasid al-Falasifah. Jadi ada beberapa orang menilai bahwa Imam Ghazali kan tadi ceritanya menghambat kemajuan. Tapi saat seorang berhaluan Aristotelian membaca Imam Ghazali, dia mengatakan bahwa Imam Ghazali ini beyond daripada orang-orang Aristotelian. Ini loh Aristotelian yang sebenar-benarnya. Jadi Imam Ghazali lebih Aristotelian daripada orang yang mengklaim dirinya sebagai Aristotelian. Saking pinternya dah, saking jeniusnya dia. Kalau di zaman sekarang ahlinya ahli gitu ya, seperti Pak Dul gitu. Begini loh sebetulnya cara mentafsirkan Aristoteles gitu. Jadi begitu cara Tamim Ansari memuji Imam Ghazali. Ya, bisa jadi pun mungkin begini ya dari pendapat saya. Imam Ghazali ini kan berapa umurnya? Terakhir itu saya lupa juga. ya, artinya gini, dalam hidupnya itu kan ada episodenya. Saat dia muda mungkin dia corak pemikirannya seperti ini, saat dia dewasa seperti ini mungkin. Dan banyak saya lihat ulama-ulama seperti itu, maksudnya tokoh-tokoh ya, ketika muda mereka progresif lah, keras gitu ya. Mark juga gitu. Buya Hamka juga gitu. Ya, tapi Ada seiring ada fase-fase gitu. Seiring umur mereka tuh jadi lebih moderat, tuh lebih bijak, lebih dan sebagainya lah, biasa ada. Nah, yang menilai orang-orang yang menilai mereka ini mungkin mereka hanya menilai satu episode dalam hidup mereka gitu ya. Betul. Misalnya kayak kayak Buya Hamka itu pernah dalam satu episode hidup dia pernah kerja dengan Jepang gitu. Iya. Mungkin kalau kita menilai hanya pada masa itu, orang akan melihat, ini kolaborator ini. Dia bekerja dengan Jepang. Gitu juga mungkin Al-Ghazali kan, ketika dia lagi demen-demennya dengan filsafat, orang-orang yang itu, wah ini bagus ini seorang filsuf kan. Tapi pada akhirnya kan dia sendiri seperti menolak filsafat ya gitu ya. Atau mendenial gitu ya. Makanya dia disebutkan anti peradaban tadi seperti itu. Iya. Dan beliau mengkritik beberapa hal dari filsafat yang menurut beliau itu rancu. Kayaknya kita baru kali ini ngomong serius ya Pak ya. Kemarin ketawa-ketawa aja. Langsung serius. Mana puasa lagi. Oke, dan itu juga bukan seluruh isi buku ya. Itu hanya satu itu sebagai pembuka aja. Ya, sebagai pembuka aja. Artinya, waduh ini bukunya dibuka dengan yang berat terus ya. Saya seorang Ghazalian, jadi bela Imam Ghazali di buku kedua. Nah, biasanya kalau ujian kan dibilang kerjakan dulu yang mudah-mudah kan. Iya. Oke, yang mudah-mudahnya. Yang populernya lah apa ya? Kita tafsir dulu bendera-benderanya nih. Coba. Oke. Yang di ujung ini apa? Ukraina ya? Bukan. Apa nih? Itu Romawi, Pak. Romawi. Iya. Oke. Kemudian ada Abbasiyah. Kemudian diikuti Umayyah. Oh iya, ini bendera-bendera yang mewakili peradaban-peradaban yang pernah ada di muka bumi ya. Persia, Abbasiyah, Umayyah, Utsmani, Inggris sama Amerika. Jadi estafet peradabannya begitu. Itu dalam konstruksi pemikiran saya. Jadi semua bendera-bendera yang tertera di situ kayak orang yang pernah ataupun negara bangsa yang pernah memegang dunia. Rusia nggak ada? Padahal Rusia kan belum. Ini lagi transit. Tapi habis kita lihat juga kalau dia kalah nanti sama Ukraina kan, mana tahu kan. Kalau dia menang dia kan. Menang naik ya kan. Dengan bridge-nya. Inggris Inggris memang pernah satu masa dia sangat jaya. Sangat hebat. Luar biasa hebat. Terutama maritimnya itu ya. Romawi, bahkan jalannya masih bertahan sampai sekarang. Luar biasa hebat. Beton-beton kita kalah dengan jalannya Romawi. Oke. Nah di era yang paling ringannya dari isi buku ini apa? Yang kira-kira bisa dinikmati oleh anak-anak generasi K-pop sekarang? Oke. Yang ringan ya. Sekarang begini, yang paling mudah. Agak ribet sih sebetulnya. Nah, coba dimudahkan gitu. Jadi kayak menurunkan bahasa filsafat sampai ke bawah. Itu agak susah. Dibumikan lah, membumikan. Kalau misalnya kita turunkan filsafatnya Seneca sampai ke lantai, jadinya filosofi teras. Nah, betul. Stoikisme.
Jadi yang ingin saya katakan di buku ini secara sederhana, kalau misalnya ini kan konteksnya negara saya bicara. Jadi negara-negara sekarang itu jadilah negara dengan jati diri bangsanya masing-masing. Jadi jangan sampai identitas kita, supremasi budaya kita, hukum kita, adat kita itu tergerus oleh yang namanya globalisasi. Jadi globalisasi ini kan sering diterjemahkan sebagai proses mempenetrasikan ide, mempenetrasikan standar budaya secara secara luas tanpa batas, without borderless. Nah, kemudian kita sebagai warga negara itu harus paham dulu bagaimana jati diri bangsa kita. Jadi jangan mudah tergerus dengan standar luar. Iya. Begitu yang ingin saya katakan. Jadi kembali lagi saya lihat dari bendera-bendera ini, jadi saya terpikir gini, hari ini kalau kita cerita tentang globalisasi, pasti referensinya itu Amerika. Karena mereka penguasanya lah, penguasa dalam tanda kutip. Nah, mungkin di masa dulu, ya saat era kolonial, gitu referensi kita akan melihat globalisasi adalah Inggris. Karena mereka menguasai sebagian besar dunia. Kemudian lagi sebelum Inggris berjaya, globalisasinya adalah Utsmani ya, karena mereka menguasai banyak dunia ya. Kemudian sebelumnya lagi apa nih? Itu yang putih ini? Maya. Nah, artinya globalisasi ini kan mungkin anak-anak hari ini ya mengacu jangan globalisasi, berarti ngacunya ke Amerika kan. Iya. Tapi bisa jadi begini maksud saya. Ada pihak-pihak mungkin senang juga dengan globalisasi seandainya yang tukang globalisasinya nih Islami misalnya dari khilafah gitu. Kan ada gerakan-gerakan itu kan? Ada. Kemarin pas saya duduk di Morden, orang tuh safari loh, bawa benderanya. Rusak mood saya seharian gara-gara lihat itu. Nah itu, artinya bagi sebagian orang globalisasi kalau yang referensinya mereka nggak suka gitu. Nggak seret gitu kan. Tapi kalau globalisasi referensinya Utsmani, Turki, tuh cocok. Padahal itu juga dalam pandangan Rahmat di buku ini juga nggak ini ya, nggak sesuai kan? Nggak sesuai. Karena kita setiap bangsa punya karakter, punya jati dirinya ya. Itu yang mau saya katakan sebetulnya di buku ini. Tapi memang kesulitannya di Indonesia ini kan, kalau Indonesia kita tarik Indonesia, kita ini kan bangsa yang baru nih ya. Lama baru merdeka aja. Itulah Indonesia ya, bukan Aceh, bukan kalau Aceh itu kan udah lama-lama ya. Tapi kalau Indonesia ini kan tahun 45. Baru ada 45 dibandingkan dengan Amerika yang 1600-an dan merdeka, 1700-an dan apalagi Inggris kan, apalagi itu mereka yang sudah berabad-abad ya. Kita ini kan kayak balita lah ya. Jauh di bawah mungkin ya. Ya, jadi kita menjadi corong kepungahan global. Dan ya artinya kan kita ini menjadi ladang empuk bagi ini ya, karena kita kan nation buildingnya belum begitu kuat ya. Belum mengakar ya kan. Kalau misalnya kayak orang kita anak-anak Turki mungkin mereka akan cerita, kita di tahun 1200 kita sudah punya ini gitu ya, bangga mereka kan. 1400-an kita udah bisa tembus Konstantinopel gitu. Kalau ketemu dengan orang Roma mereka akan cerita, bangsa kami, kalian belum ada apa-apa yang masih hutan itu semua, kami sudah buat bangunan pencakar langit. Julius Caesar kami hebat sekali. Julius Caesar udah kemana-mana pergi, padahal waktu itu transportasi belum semaju sekarang, gitu juga Persia dan sebagainya. Ya. Nah artinya untuk untuk mengetahui jati diri ini kan problem juga kita ini kan. Problem sekarang, karena buram oleh standar era modern sekarang. Kita masih ingin mengumpulkan jati diri, masuk yang lain masuk. Jadi proses proteksi itu punya rentatan waktu yang cukup panjang. Jadi semua bendera-bendera yang tertera di sini punya tokoh-tokoh ikoniknya juga loh Pak. Misalnya Romawi ada Julius Caesar tadi. Kemudian di yang lupa saya. Persia. Nah, di Persia ada siapa namanya? Daniel ya? Mungkin Persia kurang begitu ingat ya. Cuma saya teringat kalau cerita Persia ini yang film 300 itu dah. 300 itu. Pasukan Spartan melawan Persia itu ya.
Darius, ya. Darius. Darius, Oke, raja oke. daripada Darius Persia. ya. Kemudian Abbasiyah, Umayyah. Namanya. Mungkin di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Oh, oke. Kemudian Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid, itu yang paling hebat ya. Ya, yang sezaman dengan Abu Nawas ya. Mungkin Utsmani itu ada Al-Fatih, Sulaiman Al-Kanuni, itu Fatih, orang hebat Mehmet, semua. dan sebagainya ya. Inggris mungkin kalau perdana menterinya ada siapa namanya? King John ya. King George. Yang paling terkenal tuh era Perang Dunia Kedua. Ya, George itu. Dia punya sepupunya yang Tsar itu. Tsar Rusia. Oh, seharusnya. Memang Tsar Rusia kan digulingkan waktu revolusi Bolshevik ya, digulingkan. Sepupunya di Inggris. Kalau nggak salah Raja King George itu. Oh, George. George. Tapi saya lupa nama perdana menteri yang paling hebat itu. Oh, Semasa dengan Churchill, apa bacanya? Winston Churchill. Winston Churchill sih. Ya. Kalau Amerika mungkin banyak. Oh, Amerika ya Paling hebat. paling terkenal apa ya? Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. Banyak lah tokoh-tokoh George Amerika. Washington, George Washington. Thomas Jefferson, Dan peradaban mereka yang banyak disembah sekarang kan dolar ya. dolar. Itu bisa penetrasi keuangan kemana aja. Iya. Dan sebagai FYI-nya, saya mengutip salah satu kalimat yang cukup menarik dari Noam Chomsky. Karena buku ini berdiri di atas referensinya Noam Chomsky juga. Dia bilang bahwa pasca Osama bin Laden menyerang WTC, menyerang Pentagon, kekayaan Amerika Serikat itu jatuh di bawah 50%. Yang sebelumnya dia mampu menguasai kekayaan dunia, maksudnya 50%. Itu milik Amerika Serikat. Saking hebatnya dia. Terus jatuh. Pasca penyerangan itu. Jadi Amerika banyak menghabiskan uang, banyak menganggarkan untuk kepentingan keamanan di berbagai di berbagai sektor. Katakanlah misalnya proses filtrasi di penerbangan, di bandara. Nah, jadi orang diperiksa itu habis-habisan. Bahkan kalau yang punya jenggot itu langsung di sini saya liatin ya. Yang bercadar Jadi, segala macam. Pemeriksaannya lebih ketat ya. Sangat ketat pasca 911. Kemudian penempatan tenaga keamanan ya, dan semuanya ini imbasnya ke biaya. Tapi Amerika gampang lah, tinggal cetak duit dolar aja kan laku di mana aja. Ya, tapi saat negara-negara kayak BRICS yang baru kebentuk kemarin melakukan didolarisasi, punya keuangan sendiri, jadi dolar terdepresiasi loh tuh. Bahaya sebetulnya terhadap dolar. Mungkin itu di bab lain masalah keuangan ya. Tapi kayaknya kok feeling saya dolar ini belum ada jatuh-jatuhnya nih. Kita tunggu. Boleh lah orang-orang cerita-cerita, wah Amerika de-dolarisasi, pakai yuan, ya, macam lah. Habis itu negara-negara membentuk poros ini, poros itu, macam lah kan. Tapi ya tontonan kita masih film Hollywood yang terakhir. masih. Nah, film itu kan sarana transfer peradaban juga kan? Iya betul. Dan itu Kayak film Rambo ya. ya banyak lah. Ya. Dan itu saya rasa kuat sekali gitu. Bayangin aja Indonesia yang selama puluhan tahun film-film yang kita nonton ini film Hollywood paling banyak kan. Iya. Jadi ya sehingga orang-orang berpikiran apa yang di film itulah Amerika kan. Iya betul. Karena doktrinasinya begitu. Rambo, berarti Amerika hebat nih. Cukup satu orang bisa habisin gitu kan. Bisa habisin Vietnam. Padahal nyatanya Amerika kalah di Vietnam Iya. dengan komunis kan. Tokoh-tokoh orang kaya-kaya Amerika, ini Amerika kaya semua nih. Padahal kita lihat sekarang homeless-nya kan banyak. Oh cukup banyak. Bahkan youtuber di sana tuh bagi-bagi makanan. Di New York loh. Bayangkan New York sebagai kota terpadat di dunia tuh masih ada orang yang homeless. Terus kisah-kisah orang-orang sukses itu mereka glorifikasi seolah-olah sukses. Padahal Setup ekonominya rapuh. nih hari ini kan bank-banknya rontok semua. SVB. Banyak ya. Silicon Valley yang terbaru kan. Yang dulu siapa namanya? Lehman Brothers. Lehman Brothers Collapse juga. Collapse yang rasa-rasanya dulu nggak mungkin kolaps kan. Iya. Nah itu gara-gara kita persepsi kita Amerika ya film itu kan. Iya, mengglorifikasi terlalu berlebihan itu keywordnya. Nah belakangan ada lumayan lah
disaingi sedikit sama K-pop ya. Tapi sayangnya kan K-pop ini kan masih peradaban apa ya? Kalau kita istilahkan bahasa sekarang masih strawberry lah istilahnya. Generasi strawberry yang ya untuk senang-senang, have fun, enggak apa ya? Nggak kurang berkualitas mungkin ya, nggak tangguh gitu. Gitu ya. Bukan generasi yang tangguh. Ya, tapi kalau sekjen PBB dipilih oleh masyarakat dunia, itu Korea Selatan menang selalu loh, Pak. BTS personil BTS yang menang. Aduh, iya. Nah, saya kebetulan belum baca juga buku ini sampai habis kan, tapi setelah tadi saya lihat sekilas mengenai daftar isinya, memang buku ini ya lumayan berat lah kan. Ya, Tapi walaupun berapa ons semua Pak? Nggak sampai kilo loh, nggak berat. Nggak berat kali. Enggak, maksudnya topiknya tadi ya, topiknya. Tapi itu tadi, walaupun topiknya berat, kan perlu diseimbangkan lah generasi sekarang kan. Jangan yang sekedar hura-hura, tapi nanti ada bagian-bagian yang mereka diajak untuk berpikir keras ya. Jangan terlalu lembek. Nah, kayak di Indonesia hari ini, ya kan. Kita lihatlah yang baru-baru saja terjadi. Misalnya Piala Dunia U20. U20 yang batal kan. Ini kan ada keunikan, begini uniknya. Ada terbelah ya masyarakat Indonesia. Satu pro, satu kontra. Yang paling unik bagi saya, ternyata lapak untuk menolak Israel malah dipegang oleh partai yang nasionalis yang dianggap sekuler. Ya kan? Ya. Nah, PDIP yang keras menolak kehadiran tim Israel. Sementara yang Palestina ini biasanya di lapak partai-partai Islamis, orangnya nggak sempat bersuara kan? Ya. PKS, PDIP itu dua partai yang cukup tegas menolak kehadiran Israel. Ya, tapi kan kalau di media suara PKS kurang terdengar kan. Ya, karena cuma Nasir Jamil seorang. Selalu yang disasar Ganjar menolak. Koster kan. Habis itu orang PDIP yang masuk Bu Mega tuh. Bu Mega yang bilang sejarah Bung Karno dulu menolak Israel gitu dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok Islami mungkin ada merasa waduh ini lapak kita udah diambil gitu ya. Jadi ada jalan tengahnya juga loh Pak. Two state solution. Itu yang netralnya. Oke. Two state solution untuk Palestina dan Israel. Wah, itu bab lain lagi nanti itu. Tapi gimana? Bapak pro atau kontra? Dengan isu yang kemarin. Piala Dunia U20. Iya, saya kontra habis loh. Kontra Israelnya datang. Iya. Kalau saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kita beda di sini. Iya, karena begini, sebelum-sebelumnya juga atlet-atlet Israel sudah bertanding di sini kan. Sebelumnya ada atlet bulu tangkis, ada atlet sepeda kalau nggak salah datang. Cuma memang ya namanya juga olahraga sepak bola kan, dia kan mendapat sorotan media yang lebih banyak ya. Iya, sepak bola. Dan gimana ya? Ada yang bilang jangan kita mencampur adukan politik dengan olahraga. Tapi faktanya ya tetap tercampur. Lobby-lobby yang dilakukan oleh Eric ke FIFA itu adalah proses politik. Kalau kita lihat ontologi dari ilmu politik ya, itu proses lobby-melobi, itu bagian dari politik. Dan FIFA pun kan dikuasai oleh negara-negara yang peradabannya lebih tinggi. Kemari-kemari. Ya itu dia tadi kan. Ya, seolah-olah apa yang mereka standarkan itulah yang betulnya kan. Makanya itu saya katakan homogenisasi standar. Itu terjadi di organisasi apapun, baik itu sepak bola, ekonomi, politik gitu. Ya, karena organisasi itu yang pegang kan orang mereka kan. Kalau memang nggak ada hubungan dengan politik, kenapa kenapa Rusia di blacklist, didiskualifikasi dari berbagai event olahraga kan, dan ada negara-negara lain dulu Korea Utara mungkin, Irak pernah di ini kan. Nah, tapi negara-negara Eropa lain nggak pernah didiskualifikasi walaupun mereka kerjaan nembakin orang di mana-mana gitu kan. Tapi kembali lagi ke Indonesia loh Pak. Ada apa dengan Indonesia? Kalau saya lihat PDIP itu dari era Bu Mega, saat Bush menginvasi Irak, Bu Mega itu bicara atas dasar kemanusiaan.
Dan saya lihat PDIP ini secara ideologis dia jalan di atas tracknya. Kuat sekali memang. Kuat sekali secara ideologis mereka. Jadi baik Ganjar, Koster, Bu Mega itu mereka bicara atas dasar ideologinya. Iya. Jadi mungkin ya antara partai konservatif dan nasionalis di situ titik temunya. Di satu sisi atas kepentingan agama, yang satu lagi atas dasar human rights. Di situ titik temunya. Ini persetan, kadrun atau apa kayak istilah. Iya. Jadi kalau bicara Israel ya tolak gitu. Mau isu itu bangkit atau enggak, PDIP tetap kuat sebetulnya. Ya, cuma kan ya kalau terkait Piala Dunia ada juga analisis yang mengatakan kenapa baru sekarang ditolak. Karena Piala Dunia U20 ini kan sudah lama dirancang ya kan, direncanakan. Tim-tim yang lolos kualifikasi juga dari jauh-jauh hari udah tahu kan. Jangan pas besok mau tanding baru hari ini tolak. Iya, padahal venue-nya udah hampir siap. Udah lama kan. Ini yang ada disesalkan oleh berbagai pihak, dan Indonesia juga udah habis banyak duit kan untuk ini. Belasan triliun. Belasan triliun. Maskotnya udah ready. Seandainya duit itu dibagi-bagi aja untuk apa THR, ini kan mau lebaran kan, lumayan. Tercover kan? semua ya kan? Cover semua. Nah, lagi-lagi negara ini seringkali memubazirkan ya. Membazirkan uang. Jadi ada perspektif lain yang jarang muncul ke media sebetulnya. Kayak misalnya udah seharusnya Israel itu ditolak. Atas alasan apa? Itu dari perspektif terorisme. Jadi kalau misalnya Israel datang dan media kan lagi gencar-gencarnya memberitakan bahwa Israel akan datang. Coba bayangkan bom Bali terjadi sekali lagi. Itu cukup mengerikan loh, Pak. Ya, ada yang bilang sel-sel tidurnya bangun gitu kan. Selama ini tidur terus ya. Nah, jadi lebih baik sebetulnya. Jadi Indonesia akan diklaim sebagai negara yang bom untuk kedua kalinya di Bali lagi loh. Itu dia tadi yang saya sesali, kenapa baru sekarang gitu. Jauh-jauh hari kan bisa gitu kan. Lagi-lagi media yang mampu membuat opini publik, menciptakan. Nah, cuma itu tadi lagi media juga hanya mengekspor hal-hal yang populer. Oh, sepak bola populer ya kan. Populer. Nah, dia beritakan. Tapi yang kemarin atlet bulu tangkis dari Israel ya kecil exposure-nya. Secara hierarkis kan kalau dalam olahraga sepak bola itu paling atas. Paling atas. Ya. Peradaban tertinggi olahraga. Sepak bola. Ya, dan omong-omong nih kita juga punya Menteri Pemuda Olahraga yang betul-betul pemuda ya. Iya, itu betul-betul pemuda. 32 tahun. 32 tahun. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia nggak tuh? Iya. Kalau Rahmat yakin dengan kemampuan siapa nama Menteri Olahraga kita? Dito apa tah? Dito bukan. Kalau panggilannya Dito Aryo Tejo. Kalau nama lengkapnya Aryo Bima Nandito Aryo Tejo. Umur 32 tahun. Pernah saya baca dia sepertinya anak dari petinggi Antam gitu. Pensiunan petinggi Antam. Saya belum tahu tracknya. Nggak pernah. Orang biasa nggak mungkin dapat jabatan sebesar itu. Ya, itu pasti itu. Jangankan di Indonesia, mungkin di dunia sekalipun tidak ada anak-anak orang biasa yang tiba-tiba melesat gitu. Nggak yakin saya. Iya, betul. Apalagi pasti. Di Indonesia kan. Ya, apalagi Indonesia. Nah, Rahmat yakin dia bisa ini? Belum bisa kasih jawaban. Belum tahu track dia kayak gimana. Iya. Kalau saya tidak yakin. Nggak yakin ya. Yang lebih gini aja logika sederhana, yang lebih ahli dari dia aja tidak bisa, tidak mampu. Iya, yang lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Oke lah, yang sebelum beliau menteri pemuda dan olahraganya sangat-sangat bukan pemuda kan, orang sudah berumur. Berarti slogan muda adalah kekuatan itu nggak tembus ke situ. Secara fisik aja. Nggak tembus. Ya, muda adalah kekuatan itu secara fisik maksudnya. Secara fisik. Tapi secara konsep, politis itu komunikasi enggak. Banyak tekanan. Itu yang aneh saya Presiden Jokowi kadang-kadang dulu kan ada juga tuh staff-staff yang muda-muda kan. Kan hari ini nggak terdengar kabarnya lagi kan. Kayak pendiri ruang guru. Ruang guru Belva, banyak lagi. Banyak. Dan mereka ini anak-anak orang hebat semua rata-rata. Ya, secara ide mereka mapan, cuma secara tekanan mereka nggak mampu. Dan harus mundur. Jam terbang lagi. Ya, jam terbang. Jam terbang ya. Ya belum tahu gimana lalu lintas politik. Kalau saya lihat gini, ini kita ngobrolin dah ngalung ngidul ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini menyangkut peradaban juga semua.
Peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia kan. Peradaban yang berulang-ulang tapi yang jeleknya berulang-ulang kan. Nah, saya melihat gini, kalau dari segi umur itu idealnya umur untuk memimpin itu 40-an lah. Iya. 40-an. Itu atas dasar kalkulasi psikologis ya? Iya, Atau gimana? artinya kita kan tamat kuliah, kita asumsi mereka kuliah itu kan 20-an, 25, 24. Terus dengan jam terbang, kalau ada satu pendapat yang mengatakan 10.000 jam terbang, Iya, itu ya betul. kan? Teori psikomotorik itu. Ya, itu kira-kira 10.000 jam terbang itu 5 tahun. 5 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Gitulah, kita anggaplah 5 tahun kan, sehari 8 jam kerja, ya kan? Itu kan dia meniti karir lagi. Iya, betul. Belajar, duduk di berbagai posisi untuk menempa dia kan. Nah, mungkin nanti kira-kira di 40 itulah terjadi kematangannya. Iya, betul. Dan itu kan pemimpin-pemimpin rata-rata nggak semua sih, tapi rata-rata 40 ya. 40. Nabi 40 kan. Dan yang lain-lain. Tapi kalau masih 32, itu berarti dia baru tamat kuliah 6 tahunan mungkin. Ya kan? Baru 6 tahunan, posisi-posisi yang dia duduki itu kan lebih karena popularitas saja. Iya. Karena bapak. Ya. Bapaknya, karena dia kebetulan circle-nya nih artis. Dia kan juga apa tuh, di Rans Manajemen juga dia. Oh, Diran. Punya Raffi Ahmad. Ya kan? Oh. Kemudian juga dia apa, pengurus Golkar, pengurus pusat, ya, dekat lah sama siapa, ketua Golkar, Airlangga Hartarto dan gitu-gitu. Iya. Ya secara jam terbang, secara mental, secara ketangguhan, Berarti kita ragukan. saya sangat meragukan. Tapi secara popularitas oke, mungkin jadi bahan-bahan have fun media aja lah kan. Menpora ya. Menpora cocok di Kobuzir sebenarnya. Iya. Iya, usia-usia segitu, 40-an ke atas, karena dia udah matang. Kirain sesama host podcast. Ya itu ada juga. Ada. Ya kan? Itu usia udah matang kan? Iya, betul. Dia juga atlet, ya kan? Jadi sudah merasakan. Kalau si Tejo ini, kok saya lihat dia kayaknya bukan atlet, dia mungkin penggemar olahraga. Penggemar olahraga, pengaman mungkin ya. Kan? Jadi lulusan Rans itu nggak bisa langsung jadi Menpora. Ran saja kan klub bolanya jatuh. Jeblok. Jeblok. Ya. Ada. Seperti itu. Makanya lagi-lagi saya pikir peradaban kita ini kok kadang-kadang nanti kayak mau maju lah ini kan kita lihat ya. Tapi mundur lagi. Ya kan kayak kasus-kasus terungkap di Kemenku sekarang kan. Kemenku. Awal-awal kita saya udah mulai yakin nih dengan Ibu Sri Mulyani ini. Dia membereskan banyak sektor di Kementerian Keuangan kan. Belakangan ketika ini terbongkar, aduh lemas lagi kita. Belum maju juga rupanya peradaban kita ini. Susah loh itu, Pak. Ya kan? Pak Mahfud kemarin ada rilisnya. Bahkan arsipnya segini loh, Pak. Arsip data transaksi 349 triliun itu. Ya. Penuh meja nih kalau misalnya kita susun. Dan itu berkotak-kotak. Dan itu terjadi apa kita bilang transaksi janggalnya. Transaksi janggal itu sudah terjadi di periode sebelumnya. Iya, dari 2019 ya kalau nggak salah. Banyak. Dan nggak diungkap ke publik. Ya mungkin sekarang Pak Mahfud sengaja dia ungkap ke publik supaya ada tekanan publik juga kan. Ya. Tekanan dari media. Jadi diusul kan. Keras tekanan media tuh. Kalau dulu ada Bolshevik, ada Tiananmen, ada Revolusi Prancis, sekarang media. Kalau dulu tekanan dengan senjata kan. Iya. Di masa-masa dulu ya. Iya, sekarang tekanan pakai petisi ke depan. Runtuh. Iya. Nah, untuk Aceh sendiri gimana peradabannya nih? Sebelum kita tutup podcast ini. Itu saya serahkan ke KBA kayaknya. Oh ya, Acenologi ya. Saya belum baca sampai sekarang. Orang ngidem kali. Jadi pas kadang konsul sama pembimbing itu saya tanya, Acenologi itu kayak gimana, Pak? Baca aja bagus tuh katanya. Jadi nggak pantas orang baru-baru itu mengkritik Acenologi. Iya. Nggak pantas. Belum well qualified. Iya. Saya sih netral aja kok Acenologi karena belum baca ya. Iya. Tapi saya yakin bagus lah. Kok penulisnya juga orang-orang bagus kan, Orang-orang akademisi. Cuma kan mungkin tantangannya apakah yang ditulis itu bisa diterapkan, kan itu kan. Acenologi itu apa tuh? Sebuah prediksi Aceh masa depan atau sebuah gambaran Aceh di masa lalu? Kalau ada segmen prediksi saya nggak tahu. Mungkin di Sapien itu prediksi. Nah, jadi kalau di Acenologi yang menurut saya baca kayak sinopsisnya itu lebih kepada budayanya ya.
masa lalunya. Hmm, Kalau saya masa baca lalu. sinopsisnya. Oke, oke. Berarti ya kalau saya pendapat saya sementara, kalau hanya cerita masa lalu ya masih kayak gitu juga dong. Ya, Karena orang Aceh ini kan termasuk agak gila dengan masa lalu ya. ya balik lagi ke tadi, kita harus tahu budaya kita dulu untuk memproteksi arus Oh masih globalisasi. berarti ini masih nation building lah nih ya. Ya, nation building. Aceh masih nation building ya, mungkin butuh 100 tahun lagi kan. Tapi kalau bandar kasih diskon besar, saya ambil hari ini loh, nation building ya. Ini terserah sama Toki lah nih ya. Toki Bandar Publishing gitu ya. Mungkin ada apa buat bazar buku gitu ya, bazar buku di diskon semua harga buku ya, gitu. Ini jangan. Pelan merah. Ya. Harapan Rahmat terakhir di buku ini apa nih? Kira-kira apa yang ya mungkin ada pingin Rahmat impact-nya apa lah gitu. Dampak dari buku ini. Kita nggak usah bicara mulu-mulu lah. Iya. Mungkin dampaknya bisa adalah ide-ide baru atau mungkin ada teman-teman yang, udah ada teman ngomong nih karena mereka udah baca buku gini gitu. Jadi saya kalau misalnya diskusi secara terbuka, kayak launching Bapak bilang tadi itu belum saya gelar. Tapi dari meja ke meja kopi itu udah terjadi. Dan beberapa kadang mengafirmasi punya ide yang sama maksudnya. Kadang ada pula yang nggak setuju gitu. Kayak Bapak bilang tadi, orang udah terjebak dalam yang namanya kenyamanan standar yang lagi diproliferasikan. Tapi nggak sadar kalau bahwa dia sedang mengikuti arus standar itu dengan meninggalkan budayanya sendiri. Gitu. Tapi sebagai harapan, seminimal mungkin ya, saya kepengen orang-orang ini sadar bahwa mereka sedang terseret standar orang-orang loh. Bahwa jati diri negaranya sedang tergerus gitu. Oh gitu ya. Dan bahwa imperialisme modern itu enggak terjadi neo imperialism itu enggak terjadi pakai senjata. Kan tetapi pakai standarisasi. Pakai yang namanya homogenisasi melalui standar, dan proses ekonomi modern sekarang begitu. Itu yang saya lihat. Ya. Aduh, Berat ya. berat PR kita nih ya. Tapi enggak apa-apa lah, kita mulai pelan-pelan ya. Daripada enggak kita mulai ya. Entah nanti hasilnya kita lihat 100 tahun lagi atau karena kan seperti kita lihat di awal, bangsa-bangsa peradaban tinggi ini kan memulainya ratusan tahun. Ratusan tahun. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Dan kalaupun misalnya ada dagelan yang mengatakan ke saya, Rahmat nulis buku, orang belum tentu akan mau baca. Itu katanya. Saya balas balik dengan kalimat bahwa Ibnu Khaldun itu nulis buku di abad pertengahan. Di abad berapa ya? 14-an lah. Baru terkenal di abad sekarang. Kapan terkenal? Saat Ronald Reagan mengambil teorinya dari Ibnu Khaldun untuk mengatasi inflasi di negaranya. Sangat hebat loh itu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Adam Smith lahir, David Ricardo lahir, Ibnu Khaldun udah penyanyi-penyanyi grup musik yang dalam enggak lah. Ekonom liberal. Ya. Jadi jauh sebelum Adam Smith itu Ibnu Khaldun udah nulis tentang teori penawaran. Al-Muqaddimah ya. Muqaddimah. Populer. Jadi yang mau saya katakan, buku Ibnu Khaldun itu nggak terkenal di masanya pasca dia meninggal. Dan sekarang digembar-gemborkan sebagai magnum opus yang hebat. Ya, bisa jadi nanti ya mencari tuan-tuan peradaban 100 tahun lagi ya. 100. Ketika ada apa ya istilahnya ekskavasi barang-barang purbakala kan ketemu, ada buku ini. Siapa pengarangnya? Wah, ini tokoh muda berapa abad yang lalu ini. Saya boleh meninggal, tapi karya saya nggak abadi. Ya, tetap abadi. Ya. Oke, Rahmat Falevi, terima kasih sudah hadir kemari, udah nemenin ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan obrolan kita bisa lah jadi pencerahan bagi penonton Sago TV ya. Tadi kita juga sudah tidak sepakat dengan masalah U20. Ya, ada pro kontra, tapi adem-adem aja. Ya, itulah sebagusnya kan. Ya, Rahmat memang tidak setuju Israel kemari. Kalau saya ya lumayan setuju lah karena main bola kan. Rahmat setuju dengan Menpora yang muda. Saya nggak setuju dengan Menpora yang muda. Saya masih ragu-ragu. Netral. Netral. Oke, rekan Sago TV, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.